Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dukungan relawan Jokowi masih menjadi misteri. Meski musyawarah rakyat sudah gamblang menyebutkan rekomendasi, Jokowi masih enggan menentukan sikap dukungan Capres 2024. Puncak musra akhirnya dijadikan Jokowi lagi-lagi hanya panggung demonstratif kode-kode politik. Sehari sebelumnya tak kalah berapi-api di hadapan relawan. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga berorasi. Apakah ini berarti suara relawan Jokowi akan terpecah? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio bergabung melalui sambungan virtual. Juga nanti ada teman-teman mahasiswa, saya perkenalkan satu-satu dulu narasumber saya dari yang paling ujung, Direktur Eksekutif dari Indo Strategik, Mas Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak. Ada juga Ketua Relawan Prabowo Mania 08. Selamat malam Mas Mbak Immanuel Rifana. Ebenezer. Mas Noel, selamat malam. Selamat malam Mbak Rifana. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam Bang Habib. Politisi PDI Perjuangan yang menjadi Wakil Koordinator Relawan Ganjar Pranowo, harus lengkap ya sekarang ya. Bang Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Malam Merdeka. Merdeka. Dan ada Ketua Umum Projo, Mas Budi Aristiadi. Selamat malam Mas Muni. Selamat malam, Merdeka. Ya. Dan juga bergabung melalui sambungan virtual Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Kita lihat teman-teman dari Mataram berarti di NTB. Nah ini udah agak larut tapi teman-teman mau bertahan. Terima kasih, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ataupun mengkritik, mengungkapkan pendapat, silakan saja karena suara kalian matter, suara kalian sangat penting. Jumlahnya 60% di pemilu 2024. Jadi mungkin dari diskusi ini sudah bisa dilihat siapa yang kira-kira yang akan dicoblos nanti pada Pilpres 2024. Saya mau langsung ke yang punya acara kemarin. Musra relawan Pak Jokowi. Mas Muni, ini kan musyawarah relawan sudah digelar hari Minggu kemarin ya. Tapi ternyata Pak Jokowi belum juga memutuskan nama yang akan diusung sebagai capres dan juga cawapres. Nah uniknya ketika teman-teman dari relawan membuat acara di hari Minggu, hari Sabtunya juga ada relawannya Pak Jokowi yang membuat acara kemudian dihadiri oleh capresnya Bang Adian, oleh Ganjar Pranowo. Ini kenapa nggak berbarengan? Apakah tidak ada konsolidasi sesama relawannya Pak Jokowi, Mas Muni? Loh enggak, kalau musrah ini kan udah terjadwal sejak awal. Ini kan kalau kita hitung mundur itu dari tanggal 28 Agustus 2022 di Bandung. Dan kita sudah melakukan musyawarah rakyat ini hampir 10 bulan lebih. Ke seluruh provinsi, sebagian besar provinsi seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi ini memang sudah terjadwal. Dan kebetulan kita tanya ke Pak Presiden, Pak, Bapak berkenan hadir di puncak musrah tanggal berapa? Waktu itu pilihan kita tanggal 21 Mei. Cuma tanggal 21 Mei Pak Jokowi akan ke Jepang karena ada pertemuan G7 di sana, Indonesia diundang, sehingga dimajukan jadi tanggal 14 Mei. Jadi ini terjadwal udah lama begitu. Oke, kalaupun terjadwal, kenapa tidak mengajak juga relawannya Pak Jokowi yang ada di acara yang sama di hari Sabtu itu? Itu relawan yang berbeda ya? Bukan masuk dalam organisasi relawannya Mas Muni ya? Bukan, ini puncak musrah ini kan memang inisiasinya dari sekitar 18 kelompok relawan Pak Jokowi dan penyelenggara musrah di seluruh Indonesia itu juga melibatkan relawan lokal. Oke, berarti yang hari Sabtu dihadiri oleh Ganjar Pranowo itu relawannya berbeda? Bukan berbeda ya, tapi memang karena ada pilihan masing-masing kan. Kita sepakat. Jadi pilihan masing-masing berarti relawannya Pak Jokowi terpecah dong? Jangan bilang kalau ada pilihan masing-masing terpecah, jangan dikotomis begitu. Tadi ada yang mengatakan bahwa pilihannya masing-masing. Bukan, maksudnya begini loh. Kita sepakat menggelar musrah karena itu perintah Pak Presiden loh. Perintah Pak Presiden waktu di Rakernas 5 Projo di Magelang. Bahwa 1 ojo ke susu, 2 dengarkan lagi suara rakyat. Nah menerjemahkan mendengarkan suara rakyat ya kita selenggarakan namanya musyawarah rakyat. Gitu loh. Jadi pertanyaan saya, yang hari Sabtu pertemuan relawan yang ada 245 organisasi relawan yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo itu sudah berbeda pilihan ya dengan musrah ya? Loh enggak, sebagian teman-teman musrah sebagian ini juga ada hadir kok di acara hari Sabtu, sebagian ya. Begitu loh. Tapi kalau yang sebagian lagi kan memang mau konsentrasi di musrah. Karena tanggung jawab kita kan terhadap apa yang sudah kita lakukan hampir 10 bulan. Ini kerja maraton loh, lama loh. Sebagian sudah hadir di acara yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Artinya musrah itu menjadi tidak penting hasilnya karena yang sebagian kan sudah memberikan pilihan ke Ganjar Pranowo ketika hadir di pertemuan relawan itu. Kalau kami kan relawan Jokowi selalu punya fatsun. Yang namanya relawan Jokowi kan tunduknya perintah Pak Jokowi dong. Karena relawan Jokowi taat dan tunduk pada perintah Pak Jokowi. Sehingga kami tetap memberikan ruang dan waktu bagi Pak Presiden Jokowi untuk memutuskan gitu loh. Bahwa pada hari Minggu 14 Mei 2023 kemarin Pak Jokowi belum memutuskan, mungkin beliau sampaikan juga dalam pidato. Nanti nama-nama ini kita
coba bicarakan atau bisiki dengan partai-partai, karena Pak Presiden selalu mengatakan kan berkali bahwa pencapresan ini haknya partai politik atau gabungan partai politik. Kita kan cuma menyaring nama-nama tersebut. Ya, tapi dari data yang kami dapatkan, pertemuan relawan di Senayan juga yang dihadiri oleh Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo itu dihadiri oleh 245 organisasi relawan. Sementara yang hadir di Musra hanya 18 organisasi relawan. Ini yang 245 organisasi relawan diklaim sudah mendukung Ganjar Pranowo. Artinya mayoritas relawan sudah ke situ, Mas Muni. Gini loh, kita nggak bicara kuantifikasi. Kita bicara, ini kan inisiator Musra 18 organisasi relawan yang ada di Jakarta. Tapi penyelenggaranya kalau bayangin kalau kita juga melibatkan relawan lokal. Di Aceh kita dilibatkan 15 sampai 20 relawan lokal. Di Aceh. Di Sumatera Barat juga, di Papua juga, di Sulawesi juga gitu loh. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, banyak relawan lokal. Yang kalau kita identifikasi kalau kita bikin 30 Musra, misalnya ada 30 sampai 50 relawan lokalnya Pak Jokowi, ingat tuh, Pak Jokowi juga punya relawan juga bakal di level lokal, bukan hanya lokal, gang. Ada gang ini dukung Pak Jokowi waktu itu, yang juga kita hitung. Jadi mengkuantifikasi relawan Jokowi itu bukan semata-mata pakai jumlah. Ini inisiator Musra, saya bilang. Kalau penyelenggara Musranya ribuan juga yang ada di seluruh Indonesia gitu. Oke, saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, PDI Perjuangan sampai membentuk des khusus tim relawan pemenangannya Ganjar Pranowo, begitu ya? Artinya dari PDI Perjuangan sudah bisa menangkap dan melihat bahwa aspirasi mayoritas relawannya Pak Jokowi memang ke Ganjar ya? Kalau kita menghitung begini ya, relawan tuh banyak. Lalu apa alat ukur kita? Kan kita harus buat alat ukur. Mana yang bisa kita kategorikan sebagai relawan yang kemudian bisa kita tarik, dan mana yang memang lebih pada simpatisan biasa saja, tidak well organized dan sebagainya. Dalam data TKN 2019 itu, relawan Jokowi yang terverifikasi, punya sekretariatan, punya struktur organisasi, KSB dan sebagainya ada 300. Dari data 1.300 lainnya. Nah, kita menggunakan data yang terverifikasi. Di luar dari yang tidak memiliki struktur yang kuat, struktur KSB-nya. Ada yang cuma punya ketua, sekretaris, tidak ada bendahara. Ada yang cuma kumpulan komunitas kecil saja, tapi tidak well organized seperti itu, tidak punya sekretariatan, dia berpindah-pindah dan sebagainya. Nah, itu kita buat klasifikasinya. Sama dengan relawan Ganjar juga kita lakukan hal yang sama. Nah, kalau dari 300 ini, 245 itu hadir kemarin. Di hari Sabtu ya? Di hari Sabtu, plus 10 yang ikut Musra juga hadir di hari Sabtu. Oke, jadi ada 255 relawannya Pak Jokowi yang terverifikasi hadir di pertemuan relawan halal bihalal yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Artinya bisa disimpulkan dengan hadir itu mendukung. Kalau kemudian kita pakai persentase, kan gini, 255 ada 18, ada 8 yang kemudian sisa 8 di sini. Sisanya itu yang belum terkomunikasikan dengan baik. Mereka masih ada yang sudah tidak aktif segala macam seperti itulah. Nah, kalau 8 ya cuma 3%. 3% yang belum menentukan sikap, termasuk Projo ya. Projo, Bara JP. Bara JP yang mana nih? Ya ada yang Bang Sihol, ada yang... Enggak dong, karena begini, kalau di mereka ini agak rumit. Ada yang pro Musra, ada yang pro Ganjar, ada yang pro 3 periode. Jadi ada 3 malah ya. Terpecah juga ya di internal relawan. Di internal panitia Musranya sendiri pecah 3 soal sikap. Itu juga harus kita pahami, tapi nggak apa-apa, itu dinamika mereka. Itu dinamika mereka, kita hormati. Tapi kalau komposisi dan ditanya sekarang, berapa persen relawan Jokowi yang masih aktif, masih beraktivitas, mungkin 95% ya ke Ganjar. Itu menurut PDI Perjuangan? Bukan menurut PDI Perjuangan, menurut data kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang menurut si A, ya datanya mana, kan kita harus begitu. Itu data yang kita lakukan itu, dan kita terus pendataan. Kalau kemudian relawan yang pergang segala macam, ketika kemudian dia tidak terorganisir, tidak ada pertanggungjawaban kelompoknya, tidak bisa membuat reportase dan sebagainya, ya kita kategorinya sebagai simpatisan dulu. Gitu loh. Mas Muni silakan dijawab. Faksionalisasi tadi bahwa di internal relawan itu terpecah 3, ada yang mendukung Ganjar, ada yang belum menentukan sikap, ada yang pro perpanjangan masa jabatan. Ini kita baru dapat di relawan, di Musra. Di Musra. Justru Musra itu indahnya karena semua positioning kita terima.
teman-teman yang mau 3 periode juga ada. Udah saya bilang udah kita ini aja. Yang penting kan tugasnya Pak Jokowi kepada kita adalah mendengar suara rakyat. Begitu loh. Memang sejak awal pengusaha ini tidak bertendensi apa-apa untuk mendukung siapapun. Memang kita desain sudah biar aja apa yang menjadi maunya rakyat. Ternyata kita rekam gitu loh. Nah tadi bicara soal kuantifikasi, ini kan kita bisa alat ukur gitu loh. Soal size, soal tapi tadi dikatakan oleh Bang Adian 95% relawannya Pak Jokowi dari 300 relawan yang aktif itu sudah memberikan dukungan ke Ganjar. Itu kan TKN. Ya itu kan kuantifikasi. Ya kita nggak usah berdebat soal angka. Tapi kan nanti kita lihat kalau kami beberapa relawan yang tegak lurus kepada Pak Jokowi selalu bilang, Pak kami nunggu Bapak gitu loh. Kalau Bapak udah perintah pasti kami bergerak. Bapak mau perintah kita dukung siapapun kita ikut. Berarti gitu. Sisa 3% itu tadi menurut Bang Adian yang ikut tegak lurus perintahnya Pak Jokowi. Karena 95% kan sudah mendukung Ganjar menurut PDI Perjuangan. Ya itu kan kalau hitungannya jumlah, kalau ukurannya bobot lain lagi dong. Kalau bobot gimana ngitungnya? Misalnya begini, Provinsi Jawa Tengah. Kalau ngomong provinsi ada 38 provinsi di Indonesia. Ngomong 38 provinsi, satu provinsi dari 38. Begitu kan? Misalnya Jawa Timur. Sebentar gini. Ini loh, antara jumlah sama bobot tuh dua hal yang beda. Bentar. Kalau kemudian kita tidak punya alat ukur bersama tentang apa yang dimaksudkan sebagai relawan Jokowi, yang ditandatangani Jokowi saat ke KPU 2019 itulah yang kita anggap sebagai relawan dia. Kan saat itu terjadi penyerahan dokumen toh, jumlah relawan ke KPU. Itu ditandatangani Jokowi, itulah yang kita pegang. Di luar daripada itu tetap menjadi relawan yang dan tetap kita hormati, tetapi kalau dibilang apakah namanya ditandatangani Jokowi, tidak. Nah, kita pakai alat ukur yang mana? Jangan abstrak dong soal kuantifikasi dan sebagainya. Kalau menurut gua kita pakai ukuran yang ini. Clear. Kenapa harus didaftarkan KPU? Karena ada PKPU-nya. Dan itu ditandatangani oleh Jokowi. Itu pertama. Alat ukur kita ini. Sepakat tidak? Kalau tidak sepakat kita bisa berbeda. Kedua, kita juga dulu sempat diajak untuk membuat musrah, Pospera, Penas 98 dan sebagainya. Tapi kita tidak ikut. Kenapa? Tidak terjawab metodologi cara penghitungan suaranya. Itu loh. Ini kan persoalan keilmiahan. Oke? Survei punya alat ukur ilmiah, metodologi ilmiahnya. Semua punya. Musrah bagaimana? Dan kita waktu itu mustar segala macam teman-teman sempat berdebat dengan teman-teman yang di musrah. Mana metodologinya? Gitu. Dan itu tidak terjawab. Tapi nggak apa-apa. Segala upaya untuk mengukur kehendak rakyat, apakah basicnya ilmiah atau tidak ilmiah, kita hormati. Gitu loh. Tapi dalam konteks jumlah relawan, biar dia tidak bias kemana-mana, alat ukur kita harus sama. Gitu loh. Bagaimana orang bilang dia relawan Jokowi, Jokowi tidak tanda tangani itu. Yang ditandatangani yang 300. Jawabannya gimana Mas Muni? Ya itu nggak apa-apa, itu kan yang terdaftar di TKN. Kalau nggak salah juga Projo nggak masuk itu dalam daftar 300 yang di TKN. Itu berarti masuknya ke simpatisan ya? Saya nggak tahu, karena kita waktu jadi itu tidak nggak bisa terdaftar juga. Kayaknya terdaftar. Berarti Projo tidak tersertifikasi ya? Karena akhirnya kita nggak ada di TKN loh waktu itu ya. Oh bukan tidak ada, gini gitu. Bukan tidak ada. Tapi gini loh, PKPU-nya begini. Kalau relawan capres tidak didaftarkan ke KPU, maka seluruh aktivitasnya tidak dianggap sebagai bagian legal dari aktivitas capres dan cawapres. Kalau kemudian dia pasang spanduk, pakai nama relawannya, kemudian lawan dari capres yang lain mengadukan itu ke Bawaslu, itu bisa dicopot. Jadi artinya salah satu pencatatan itu bagian dari upaya memproteksi relawan ketika dia bergerak di lapangan. Projo masuk. Bara JP masuk. Kita punya datanya. Itu kita punya data dan semua kita antar sama-sama ke KPU. Itu clear. Nah maksud saya biar kita tidak mengambang, tidak abstrak, alat ukur kita apa? Alat ukur saya yang 300. Alat ukur dia yang mana? Gitu alat ukurnya yang mana Mas Muni yang bisa dipakai? Tadi kan Anda mengatakan bahwa jangan diukur secara kuantitatif gitu. Tapi ini kan saya nggak bilang jangan diukur secara kuantitatif. Kalau kita ukur kan juga harus ada pembobotan. Pembobotannya pakai apa? Pembobotan kan gini loh, kita bukan bermaksud sombong, bukan bermaksud membesarkan diri, enggak. Seperti juga provinsi. Kalau kita ngomong satu dari 38 provinsi, satu provinsi atau 2% atau 4%. Tapi kan begitu provinsinya Jawa Tengah, Jawa Timur kan buat kan ukuran penduduknya beda lagi. Gitu loh. Jadi, maksudnya jumlah relawannya. Jadi maksud gini, antara kuantitatif dan bobot itu dua yang juga harus disandingkan gitu. Nggak bisa kita ngomong kuantifikasi semata-mata. Maaf, Cak. Beda. Gitu.
pembobotan itu lebih pada representasi keterwakilan. Kita tidak bicara itu. Kita bicara relawan yang dimaksud yang mana, kan itu. Ya. Tapi kalau lu berbicara soal 1%, 2% keterwakilan Aceh dan sebagainya, itu kan pembobotan. Iya. Pembobotan itu ada representasi keterwakilan. Artinya gini, untuk 1 juta orang diwakili oleh sekian orang. Untuk 2 juta orang, sekian orang, segala macam seperti itu. Beda dengan apa yang dimasukkan tadi. Yang dimasukkan basic dasar ini relawan Jokowi atau bukan, apa? Kalau menurut gua clear, 18 tadi. 18 itu. 10 dari 18 bergabung juga kemari. Nah, itu yang dia, sisa 8, sebentar dulu Pak. Yang sisa 8, tidak dong, pecah 2 lagi. 1, 3 periode. Satunya masih menunggu Pak Jokowi. Satunya nunggu Jokowi. Oke. Saya mau ke Mas Umam dulu untuk menang ini. Kalau kita ngomongin kuantitatif gak selesai-selesai dari pembobotan. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, Anda melihat bahwa memang ada perpecahan ya di internal relawannya Pak Jokowi. Jadi tadi sebagian masih tegak lurus dengan Pak Jokowi, meskipun mungkin sebagian sudah ada yang mau berlabuh ke Pak Prabowo dan sebagian lagi sudah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Anda melihatnya begitu ya? Ya, kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Bang Adian dan juga Bang Muni, ada persepsi yang berbeda dalam konteks soliditas jaringan relawan ini sendiri. Maka dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa ada semacam faksionalisme. Memang betul bahwa jaringan relawan itu diharapkan bisa berkoordinasi dengan sistem partai untuk kemudian mengcapture sel-sel kekuatan politik yang tidak tercover atau tidak terjamah oleh partai politik. Tetapi relawan sendiri kemudian tidak tunduk di bawah konstitusi partai. Nah, itu yang kemudian menjadi keunggulannya. Tetapi sepertinya saya juga menangkap Bang Adian, ada semacam proses evaluasi dari internal di PDIP sendiri untuk mengelola sistem jaringan ini. Oke, makanya dibentuk Desk Khusus tadi ya. Iya, betul. Bisa jawab ini. Nah, maka kemudian ketika kemudian ada sel-sel itu bergerak, kemudian seolah-olah ada persepsi dalam prosesnya, ini seperti menggiring atau mempengaruhi proses keputusan di dalam partai politik, maka kemudian dibentuk salah satunya dikanalisasi. Niatnya bagus, tetapi pada saat yang sama barangkali ada pihak-pihak yang harus beradaptasi di dalam proses mekanisme itu, sehingga kemudian antara mengkanalisasi supaya lebih solid, di sisi yang lain kemudian kami tidak mau dikanalisasi karena kami ingin bergerak di luar batas konstitusi partai sehingga memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berkontribusi dalam pemenangan. Kalau yang dilakukan Projo ini gimana? Kalau misal tadi secara basis data, kalau misal 300 kemudian ada yang lain, dengan segala pendekatan kuantitatif atau kualitatif, itu hanya pendekatan metodologis. Tetapi bahwa ada penjelasan seperti itu, yaitu mengkonfirmasi ada semacam faksionalisme, ada pembelahan di situ. Nah, sepertinya hal ini juga terrepresentasikan dalam positioning Pak Jokowi sendiri. Kalau saya mencermati, Pak Jokowi sepertinya mencoba untuk merespon situasi, karena bagaimanapun situasinya tidak semudah itu. Ada aspirasi, dan bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah representasi petugas partai dari PDIP, tetapi ada lingkaran kekuatan di sekitar Pak Jokowi yang juga memiliki aspirasi untuk mengajukan capres yang lain selain yang Pak Ganjar. Oleh PDI Perjuangan. Iya, oleh karena itu kemudian kemarin sudah disampaikan alternatif 3 nama oleh Musra, tetapi Pak Jokowi memilih untuk tidak mengumumkan. Artinya apa? Itu adalah time buying strategy. Itu time buying, untuk mengulur menunggu waktu. proses negosiasi politik ke depan. Saya jelaskan dulu begini ya. Sebentar, saya mau kasih waktu ke Mas. Tentang Desk Relawan begini, biar tidak salah kita melihatnya, kadang-kala kita lebih suka menafsirkan daripada bertanya. Pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu 2019. Masa kampanye berbeda, rentang waktunya tidak sama, dan sebagainya. Oke, kapan kemudian kita bisa katakan finalisasi kerjasama antar partai atau seringkali disebut koalisi? Finalisasinya 25 Oktober sampai 25 November. Berapa lama masa kampanyenya? Tidak sampai 3 bulan. 2 bulan lebih, dipotong minggu tenang, paling-paling bersihnya cuma 60 hari. Oke, pertanyaan saya, kapan mulai melakukan pendataan? Apakah setelah koalisi terbentuk, kerjasama partainya legal, didaftarkan KPU, atau sebelumnya? Sebentar dulu Mbak. Kami mengambil sebelumnya. Sambil berproses dia dibentuknya kerjasama antar partai, itu kita data dulu. Kenapa? 25 November sudah kampanye. Tidak ada waktu pendataan. Kalau kita tidak kerjakan sekarang, kita tidak bertanggung jawab pada relawan. Karena mereka harus tercover secara hukum, tercover secara legal. Itu loh. Itu bagian dari proses adaptasi yang lebih awal. Dan itu juga dilakukan 2019. Tapi dengan pola yang berbeda. Karena
rentang waktunya nggak bulan. sama. Oke. Make sense. Bang Adian, tapi ini bukan bentuk Pilihan strategi lah. mengkanalisasi relawan ya? Tidak ada. Saya pemegang SK-nya. SK-nya sederhana, mengkoordinasikan, menginventarisasikan, kemudian membagi segmentasi. Relawan buruh, relawan petani, relawan milenial, berdasarkan basis gender, perempuan dan sebagainya. Itu kita lakukan pemetaan. Lalu kemudian begini, Mbak. Oke. Jakarta ini dibedah sedemikian rupa. Kecamatan 1, 2, 3 sudah menang. Oke, kita akan sampaikan. Relawan yang ini di sini sudah menang. Ini sudah nggak bisa kita tambah. Sudah mentok 70%. Oke, di sini kosong. Bagaimana kalau kemudian kita pindah kemari? Itulah butuhnya koordinasi. Oke. Itu loh. Jadi ingin merapikan Iya sistem dong, relawan. kita mau menang. Oke, saya mau ke Mas Noel. Mas Noel, Anda dulu menjadi relawannya Jokowi Mania, tapi memilih menyeberang menjadi relawannya Prabowo Mania 08 begitu. Kenapa Anda melihat apakah memang ada perpecahan di tubuh relawan, jadi di internal makanya Anda kemudian menyeberang saja? Nggak ada yang nyebrang. Emang nyebrang saya. Kan pilihannya dulu kan Anda menjadi relawan GP Mania, kemudian Anda nyebrang jadi relawan Prabowo Mania 08. Ganjar saat saya dukung sebagai capres kan memang Mas Ganjar gak nyapres. Oke. Pertama itu, kedua PDIP juga tidak mencapreskan Mas Ganjar. Gitu. Dan saya juga waktu itu ada nilai perjuangan yang saya perjuangkan persoalan melawan gagasan 3 periode. Oke. Karena prinsip kita sebagai aktivis 98 jelas sekali bahwa kekuasaan eksekutif hanya berlaku 2 periode. Dan itu tertulis dalam konstitusi kita di pasal 7. Nah, dasar itulah kenapa saya waktu itu coba mengelawan kawan-kawan saya sendiri ya, kawan-kawan saya. Di yang bagian musrah ini? enggak juga, bukan musrah. Yang divaksinalisasi. Tapi ada beberapa kawan-kawan yang menggagas gagasan 3 periode. Nah itu kita coba Di internal relawan? berwacana. Ya, Oke. karena memang relawan ini kan banyak aktivis ya. Mereka banyak juga soal debat-debat nanti diskusi-diskusi meja diskusi seperti ini. Dan itu ya satu-satunya saya melawan gagasan 3 periode itu. Karena itu jelas-jelas pertama melanggar konstitusi, kedua melawan apa yang pernah kita perjuangkan. Berarti Anda mengakui bahwa di internal relawan ada perbedaan pendapat, ada tidak, perpecahan? pendapat itu sama dengan PDIP Perjuangan. Bu Mega menyampaikan tidak ada yang namanya 2 periode, 3 periode. Oke. Yang boleh hanya sebatas 2 periode, mengikuti konstitusi dan perjuangan kawan-kawan 98. Oke. Dan itu jelas. Itu clear ya di clear. situ ya. Oke. Tapi soal pilihan, kalau ini kan kalau teman-teman di Musra kan tegak lurus menunggu Pak Jokowi, tapi Anda memilih untuk langsung mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo. Gini, Pak Jokowi paham sekali bahwa relawannya adalah relawan-relawan yang latar belakang punya aktivitas politik. Dan kita sepakat bahwa pilihan itu adalah pilihan demokratik yang harus dihargai. Karena ketika kawan-kawan memilih Pak Jokowi itu punya latar belakang macam-macam ya. Gitu, ada yang dari A, B, C, D, F, G, ada yang dari buruh, dari ini, dan macam-macam gitu. Bahkan sekarang relawan Ganjar aja yang dulu anti Jokowi itu memilih Ganjar hari ini. Misalnya Said Iqbal gitu. Dan kita juga dulu yang mendukung Mas Ganjar, sekarang yang mendukung Pak Prabowo, itu kan bagian demokrasi, dinamika demokrasi. Berarti Anda mengakui bahwa relawannya Pak Jokowi sekarang nggak serempak menunggu Pak Jokowi ya, tapi sudah melakukan pilihan seperti tidak, Anda, ngeliatnya pada kemudian substansi Pak dong, Iqbal, ngeliatnya pada Pak substansi Andi persoalan demokrasinya. Pak Jokowi berkali-kali kemarin dia pidato di Musra juga disampaikan bahwa kawan-kawan relawan ini sepakat soal bagaimana menguatkan demokrasi untuk 2024. Ya. Pak Jokowi tegak lurus pada persoalan demokrasinya. Oke. Nah tadi apa yang disampaikan Soal persoalan pilihan teknis. capresnya nih, kita bicara pilihan capresnya. Nah, pilihan capres kan itu bagian pilihan demokratik saya Ya. sebagai pemilih Pak Jokowi yang punya kesadaran politik, Betul. kesadaran demokrasi. Berarti Anda mengakui bahwa memang relawannya Pak Jokowi ini nggak solid menunggu perintahnya Pak Jokowi. Ya kan kemana? Karena Anda macam-macam kan sudah menentukan gitu Mbak. pilihan Ada yang Pak mendukung Mas Prabowo, Ganjar, ada yang mendukung Pak gagasan Ganjar, 3 saya periode, ada yang menunggu, ada yang saya mendukung Pak Prabowo. Itu bagian hak demokratik yang sangat dihargai Pak Jokowi. Ada juga tadi bahkan mendukung Mas Anies gitu loh. Ada yang mendukung Mas Airlangga. Dan itu bagian dinamika demokrasi yang Pak Jokowi menjaga, itu yang dijaga Pak Jokowi. Yang penting substansinya, bukan persoalan teknis. Berarti tapi Anda mengakui bahwa memang ada perbedaan. Perbedaan itu kan dinamika. Perbedaan di pilihan partai ya, juga di banyak internal perbedaan, relawannya Pak apalagi Jokowi di ada ya? relawan. Ya, oke. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, Gerindra tidak khawatir ya bahwa kalau melihat tadi dinamika bahwa ternyata relawannya Pak Jokowi ini nggak solid-solid banget. Suaranya sudah terpecah kemana-mana. Ada yang ke Mas Ganjar ternyata, ada yang sudah ke Pak Prabowo, ada yang mendukung perpanjangan 3 periode. Nggak khawatir bahwa ini akan mempengaruhi dukungan ke Pak Prabowo? Pemilu kita ini kan one man one vote. Jangankan organisasi relawan yang dapat dikatakan quote and quote disebut-sebut
tidak se-strict partai politik. Ya. Pendukung partai politik saja masih bisa memilih di luar apa yang diputuskan secara resmi oleh partai politiknya, oleh ketua umumnya. Sehingga kami tetap saja maksimal ya, menjalankan segala program, segala strategi dan lain sebagainya untuk memenangkan hati rakyat. Yang paling penting itu kan hati rakyat yang di level grassroots ya. Jadi Gerindra nggak khawatir ya kalau suaranya terpecah. Kita yang namanya dinamika itu di mana-mana ada. Ya, di partai politik, di relawan, di simpatisan akan selalu ada. Jadi nggak ada masalah ya, kita tegak lurus. Yang paling penting begini, yang namanya perbedaan itu biasa, Mbak. Tapi jangan diartikan sebagai perpecahan. Itu pesan Pak Prabowo. Jadi kita enjoy saja ya, jalankan strategi untuk memenangkan pemilu ini tanpa perlu tegang. Ya, yang tegang gembira. Ya, dengan penuh riang gembira. Oke, jadi Gerindra tidak khawatir ya kalau suaranya relawan Pak Kita Jokowi santai terpecah. saja. Gerindra tidak itu tegak lurus dengan Pak kita Jokowi. tiap hari ketawa-ketawa aja. Kita senang-senang riang gembira menyambut pesta politiknya rakyat ini, pesta demokrasi ini. Oke, saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, menurut PDI Perjuangan kalau suara relawannya Pak Jokowi ini terpecah akan berpengaruh tidak sih terhadap pemenangannya Ganjar Pranowo? Atau memang suara relawan tidak begitu signifikan untuk partai? Istilahnya saya tidak sepakat kalau terpecah atau terbelah. Bahwa ada sempalan ya. Oke. Kalau kemudian dia cuma 3% itu bukan pembelahan. Itu cuma sempalan. Itu loh. Nah, begitu juga kalau misalnya dia di bawah itu. Artinya kalau ditanya mayoritas kemana? Ke Ganjar. Clear. Tertulis tanda tangannya segala macam itu sudah clear. Oke. Lalu sesignifikan apa? Nanti relawan Jokowi yang mendukung Ganjar akan bertemu dengan relawan Ganjar. Yang dalam data kita sudah 435 organisasi. Dari 1.200 yang mendata, 435 sudah terverifikasi. Oke. Ditambah 245 yang sudah terverifikasi, ditambah 10. 255. Ini nanti akan dipertemukan dengan seluruh dinamikanya dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa ini sebuah kekuatan tambahan. Bagaimana kemudian itu diberdayakan semaksimal mungkin, dikoordinasikan menjadi sebuah kekuatan peraup suara, penggalang suara di tingkat grassroots. Itu loh. Nah, kalau dikatakan tentang perbedaan pendapat dari satu dukungan ke sini dan pindah ke sana segala macam itu dinamika, betul. Kita kumpulkan 245 orang ini juga untuk mencari tahu dinamika itu. Tapi kami sedang belajar berdemokrasi secara dewasa. Kita pernah memperjuangkan Jokowi sama-sama. Kalau berbeda pilihan bisa nggak kita bicara sama-sama? Itu artinya bagian menerima perbedaan dalam konteks bagaimana kita membangun politik yang dewasa. Demokrasi yang dewasa. Baik. Mas Muni, ini sempalan yang tadi dibilang nih, 3% ini hanya sempalan saja. Berarti 8 organisasi di Anda yang menggelar musrah kemarin ini dianggap sebagai sempalan. Ini kalau misalnya nanti berbeda pilihan dengan PDI Perjuangan, dengan relawan yang nggak akan beda, pasti ke Ganjar. Oke, itu gimana responnya? Silakan. Gini, kalau kami, saya tahu hatimu kan begitu. Waktu 21 Mei 2022, Adian itu malam sama saya. Begitu tahu Mas Ganjar datang ke Rakernas kita, pulang dia ditelepon oleh. Betul. Malamnya kita ngobrol dulu. Gue bilang kalau lu mau undang capres, undang semua. Jangan salah satu. Belum capres kok, Mas Ganjar masih gubernur Jawa Tengah. Bukan bahwa dia sudah digadang-gadang. Baru digadang-gadang, baru sebut-sebut. Sampai sekarang juga masih gubernur Jawa Tengah gitu loh. Tapi kalau mau didorong segala. Tapi Projo pasti ke Ganjar. Pasti ke Ganjar. Bang Adian. Begini. Nggak dijawab dulu. Bukan, kami tunduk Pak Jokowi. Jangan kita nggak mau berspekulasi. Pak Jokowi itu petugas partai loh, kader PDI Perjuangan. Harusnya bukannya dia itu mendukung capresnya PDI Perjuangan. Sudah, lu mutar-mutar panjang kali. Lu ke Ganjar sudah. Buat kami begini, saya tahu apa begini loh. Ada stetoskop nggak kita dengar hatinya? Nih gini, Pak Jokowi ini suruh bilang sama saya, nanti Projo last minute aja Mas. Jadi hanya Projo aja yang disimpan Pak Jokowi. Yang lainnya boleh ke Ganjar gitu. Bukan, Pak Jokowi kan tadi udah bilang di musrah juga, relawan Jokowi harus solid. Itu jangan-jangan yang itu relawan Projo aja, itu relawan yang lain nggak ada. Tapi kan lihat dari perhitungan kami kan begitu. Gua kenal lu lama, gua tahu cara berpikir lu, gua tahu hati lu. Kalau ada stetoskop kita dengarkan detak jantungnya. Ganjar. Itu kampanye tuh nanti di sini. Tapi kampanye di political show. Pak Jokowi. Tapi buat kita gini loh. Saya sudah katakan ke Pak Jokowi, begini, Pak, saya ini manut Bapak, Pak.
Bapak sejak tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019, Pak Jokowi ini satu-satunya mungkin di Indonesia yang ikut pemilu elektoral ini nggak pernah kalah, Bang. Oke. Jadi Pak, saya ikut Bapak aja, Pak. Karena saya hitungan kalkulasi, udah mendingan saya ikut Bapak, Pak. Begitu. Jadi apa yang diputusin Pak Jokowi, saya ikut. Sampai sekarang Pak Jokowi cuma perintah ke saya, tunggu dulu, Mas. Termasuk kalau misalnya pilihan Pak Jokowi berbeda dengan pilihan PD Perjuangan, Nah, Anda akan ikut? Itu kan hipotesa, kalau-kalau. Ya, kita nanti akan bahas lebih dalam soal pilihannya Pak Jokowi yang mungkin berbeda, kita kan nggak tahu ya. Nanti saya mau tanya ke Mas Umam, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.